Saya pernah berpikir bahwa menjadi gay adalah kutukan terbesar dalam hidup saya, sampai hari itu ketika nenek meninggal dan wasiatnya meledak seperti bom di tengah keluarga. Saya, yang selama ini hanya dianggap sebagai pembantu di rumah sendiri, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dengan rahasia yang mengguncang ondasi keluarga kami. Dan di balik semua itu, ada cinta yang saya sembunyikan, yang membuat hati saya hancur berkeping-keping sebelum akhirnya menemukan cahaya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta, di mana suaraan bergema setiap pagi dan aroma nasi goreng menyambut hari, saya lahir sebagai Adi, cucu laki-laki dari seorang nenek yang tangguh bernama Mbok Siti. Keluarga kami adalah keluarga tradisional Jawa Sunda campur, dengan ayah yang bekerja sebagai pedagang kain di pasar Tanah Abang dan ibu yang sibuk mengurus rumah tangga. Saya punya dua saudara perempuan, Rina dan Lina, yang selalu dimanja, sementara saya seperti bayangan yang tak terlihat. Sejak kecil, saya sudah merasakan perbedaan itu. Saya tak suka bermain bola seperti anak laki-laki lain, malah lebih senang membantu nenek di dapur, menyulam kain atau mendengarkan cerita lama tentang wayang kulit. Ayah sering memarahi saya, "Adi, jangan seperti perempuan. Kamu harus jadi pria sejati." Tapi hati saya tahu, saya berbeda. Ketika saya berusia 15 tahun, rahasia itu mulai terkuak. Saya jatuh cinta pada seorang teman sekolah, seorang pemuda bernama Budi yang tinggal di kampung sebelah. Kami bertemu di sungai saat memancing, dan dari sana, percakapan kami mengalir seperti air yang jernih. Budi punya senyum yang membuat dunia terasa lebih cerah, matanya penuh kehangatan yang tak pernah saya rasakan dari keluarga sendiri. Tapi di Indonesia, di mana norma masyarakat begitu ketat, cinta seperti ini adalah tabu. Saya menyembunyikannya dalam-dalam, takut jika ketahuan, saya akan diusir atau bahkan lebih buruk. Keluarga saya, terutama ayah, adalah orang yang taat agama dan tradisi. Mereka sering membicarakan tetangga yang aneh dan menggelengkan kepala dengan jijik. Hidup saya berubah ketika nenek sakit. Mbok Siti adalah satu-satunya orang yang menerima saya apa adanya. Beliau sering bilang, "Adi, hati manusia itu seperti samudra, dalam dan penuh misteri. Jangan biarkan orang lain menentukan ombakmu." Saat beliau terbaring lemah karena diabetes yang semakin parah, saya yang merawatnya. Saudara-saudara saya sibuk dengan kehidupan mereka, Rina kuliah di universitas, Lina bekerja di kantor. Saya putus sekolah untuk membantu di rumah, membersihkan, memasak, mencuci, seperti pembantu. Ayah bilang itu tugas saya sebagai anak laki-laki bungsu, tapi saya tahu itu karena mereka malu dengan saya. "Kamu tak berguna sebagai pria," kata ayah suatu hari, membuat hati saya perih. Di tengah kesedihan itu, Budi datang kembali ke hidup saya. Kami bertemu lagi di pasar, dan dari sana, hubungan kami berkembang. Kami bertemu diam-diam di tepi sungai, berbagi cerita tentang mimpi kami. Budi ingin menjadi guru, saya ingin menjadi desainer kain seperti ayah, tapi dengan sentuhan seni yang lebih bebas. Cinta kami tumbuh pelan, seperti pohon mangga yang berbuah di musim hujan, manis tapi penuh risiko. Kami tak pernah melampaui batas, hanya saling memegang tangan, berpelukan saat hujan deras, dan berjanji akan bersama selamanya. Tapi rahasia ini membuat saya gelisah. Bagaimana jika keluarga tahu? Bagaimana jika masyarakat menolak kami? Nenek semakin lemah, dan di malam-malam terakhirnya, beliau memanggil saya sendirian. "Adi, nenek tahu segalanya tentangmu. Jangan takut, Tuhan menciptakanmu begitu adanya." Kata-kata itu membuat air mata saya mengalir. Beliau cerita tentang masa mudanya, tentang teman-temannya yang berbeda dan bagaimana beliau belajar menerima. "Wasiat nenek akan melindungimu," bisiknya. Saya tak mengerti saat itu. Pagi harinya, nenek meninggal. Keluarga berkumpul, menangis, tapi saya merasa ada yang aneh. Ayah dan saudara-saudara saya tampak gelisah, bukan hanya karena duka, tapi seperti ada rahasia.
Pemakaman berlangsung sederhana, sesuai adat Jawa. Setelah itu, notaris datang membacakan wasiat. Saat itulah bom meledak. Nenek mewariskan seluruh harta bendanya, rumah besar di kampung, tanah sawah, dan simpanan emas, kepada saya seorang. Bukan dibagi rata, tapi semuanya untuk Adi. Karena Adi adalah yang paling setia dan menderita, bunyi wasiat itu. Keluarga marah besar. Ayah berteriak, ini tidak adil. Adi hanya pembantu di rumah ini. Rina dan Lina menangis histeris, menuduh saya mempengaruhi nenek. Mereka bilang saya tak pantas, karena saya bukan pria normal. Rahasia saya terbongkar saat itu, ketika ayah menemukan surat dari Budi di kamar saya. Kamu gay. Kamu menghancurkan keluarga, teriaknya. Konflik meledak. Saya diusir dari rumah sementara, tinggal di gubuk kecil di belakang. Budi datang menenangkan saya, tapi dia juga takut. Kita harus kuat, Adi, katanya. Tapi di balik itu ada pengkhianatan yang tak saya duga. Lina, saudara perempuan saya, diam-diam mendekati Budi, berusaha memisahkan kami. Dia bilang pada Budi bahwa saya tak layak, bahwa keluarga akan menghancurkan hidupnya jika terus bersama saya. Budi goyah, dan suatu hari dia bilang, "Ma, Adi, aku tak bisa. Keluargaku juga akan menderita." Hati saya hancur. Pengkhianatan dari orang yang saya cintai membuat dunia gelap. Tapi wasiat nenek memberi saya kekuatan. Saya lawan di pengadilan dengan bantuan pengacara yang disewa dari tabungan kecil saya. Prosesnya panjang, penuh drama. Ayah bersaksi melawan saya, bilang saya tak pantas karena orientasi seksual saya. Masyarakat kampung bergosip, tapi ada juga yang mendukung, tetangga yang tahu betapa setianya saya pada nenek. Di tengah sidang, saya bercerita tentang cinta saya pada Budi, tentang bagaimana nenek menerima saya. Hakim terharu, dan akhirnya wasiat ditegakkan. Kembali ke rumah, keluarga terpecah. Ayah marah, tapi perlahan dia mulai berpikir. Suatu malam, dia datang ke kamar saya. Adi, ayah salah. Nenek benar, kamu yang paling menderita. Kami berpeluk, air mata mengalir. Rina dan Lina juga meminta maaf, meski Lina menyesal atas pengkhianatannya. Budi kembali dengan penyesalan mendalam. Aku bodoh, Adi. Maafkan aku. Kami memulai lagi dengan lebih kuat. Hidup berubah. Saya gunakan warisan untuk membangun usaha kain batik dengan desain modern, mempekerjakan orang-orang seperti saya yang ditolak masyarakat. Keluarga bersatu kembali dengan pemahaman baru. Cinta saya dan Budi berkembang di tengah Indonesia yang masih penuh tantangan, tapi kami punya harapan. Nenek dari surga pasti tersenyum. Hari-hari setelah sidang adalah campuran antara kemenangan dan kesedihan. Rumah besar yang sekarang milik saya terasa sepi tanpa nenek. Saya duduk di teras, memandang sawah yang hijau, mengingat saat-saat bersama beliau. Adi, jangan biarkan dunia mematikan cahayamu, kata nenek dulu. Kini, dengan wasiat itu, saya punya tanggung jawab besar. Ayah pindah ke rumah kecil di belakang, Rina dan Lina ke apartemen di kota. Mereka bilang butuh waktu untuk mencerna, tapi saya tahu ada luka yang dalam. Budi datang setiap sore, membawa buah mangga dari kebunnya. Adi, aku benar-benar menyesal, katanya berulang kali. Pengkhianatannya masih menyakitkan. Lina telah memanipulasinya dengan cerita bohong tentang saya, bilang saya akan membawa malapetaka. Tapi Budi kembali karena cinta kami lebih kuat. Kami bicara panjang lebar di bawah pohon mangga, tentang mimpi kami. Aku ingin kita hidup bersama, tapi bagaimana, tanyanya. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak mungkin, tapi kami punya rencana, pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi konflik baru muncul. Tetangga mulai bergosip. Adi dapat warisan karena sihir, kata mereka. Ada yang datang meminta pinjaman, ada yang menuduh saya. Ayah yang mulai melunak,
tiba-tiba marah lagi ketika mendengar gosip. Kamu bikin malu keluarga, teriaknya. Saya balas, ayah, nenek memberi ini karena ayah tak pernah peduli padaku. Pertengkaran hebat terjadi, membuat Rina dan Lina kembali. Mereka mediasi, tapi Lina masih menyimpan dendam. Kamu tak pantas, adik. Kamu gay, bagaimana keluarga ini lanjut, katanya. Di tengah kekacauan, saya temukan surat lama dari nenek di laci. Isinya membuat saya terkejut, nenek punya saudara gay yang hilang kontak, dan beliau menyesal tak membantunya. Adi, jangan ulangi kesalahan kami, tulisnya. Surat itu saya tunjukkan pada keluarga. Ayah terdiam, air matanya jatuh. Aku tak tahu, gumamnya. Itu menjadi titik balik. Kami duduk bersama, bercerita tentang masa lalu. Ayah cerita tentang tekanan masyarakat yang membuatnya keras pada saya. Aku takut kamu menderita seperti pamanmu, katanya. Budi ikut dalam pertemuan itu. Awalnya tegang, tapi perlahan ayah bertanya tentangnya. Kamu sayang Adi, tanya ayah. Budi mengangguk sangat, Pak. Ayah menghela napas panjang. Baiklah, tapi jangan bikin masalah. Itu bukan penerimaan penuh, tapi langkah pertama. Kami mulai membangun kembali. Saya gunakan sebagian warisan untuk renovasi rumah, membuatnya jadi pusat komunitas untuk orang-orang di kampung. Kami adakan pertemuan kecil, berbagi cerita, di bawah naungan pohon-pohon kelapa. Tapi pengkhianatan lain datang dari luar. Seorang sepupu jauh, Mas Joko, muncul mengklaim bagian warisan. Dia bilang wasiat palsu dan dia punya bukti. Ternyata Lina diam-diam bekerja sama dengannya karena dendam. Aku tak mau Adi dapat semuanya, katanya pada Joko. Saya tahu dari Budi yang mendengar percakapan mereka. Hati saya hancur lagi. Bagaimana saudara sendiri bisa begitu? Sidang kedua dimulai. Kali ini lebih gaicin. Joko bawa saksi palsu, bilang nenek tak waras saat membuat wasiat. Saya lawan dengan bukti medis dan surat nenek. Di pengadilan saya berdiri tegak, bercerita tentang diskriminasi yang saya alami. Saya gay, tapi itu bukan alasan untuk dirampas hak, kata saya. Hakim terkesan dan wasiat ditegakkan lagi. Joko kalah, Lina menangis meminta maaf. Aku salah, Adi. Aku cemburu. Setelah itu, keluarga benar-benar bersatu. Ayah membantu di usaha batik saya, Rina desain pola, Lina urus pemasaran. Budi pindah ke rumah, kami hidup bersama sebagai pasangan meski tak resmi. Masyarakat perlahan menerima, terutama setelah kami bantu korban banjir di kampung. Cinta kami menjadi simbol harapan. Di malam-malam hujan, kami duduk di teras, memegang tangan, mengenang nenek. Terima kasih, Mbok, bisik saya. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Dengan warisan aman, saya mulai fokus pada usaha. Batik Adi lahir, dengan desain yang memadukan motif tradisional Jawa dan elemen modern yang mencerminkan identitas pelangi halus di antara corak. Budi membantu mengajar anak-anak kampung tentang seni. Kami bahagia, tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Ayah sering termenung, mengingat paman yang hilang. Suatu hari beliau bilang, Adi, ayo cari pamanmu. Itu ide bagus. Kami telusuri melalui kenalan lama nenek. Pencarian membawa kami ke Surabaya. Paman Hari, saudara nenek, ternyata hidup sendirian di rumah kecil. Beliau gay, diusir keluarga dulu. Pertemuan itu emosional. Kamu mirip aku muda, kata paman pada saya. Ayah meminta maaf atas masa lalu. Kami salah, katanya. Paman memakan dan kami bawa beliau pulang. Itu menambah kedalaman pada keluarga kami. Tapi konflik baru muncul. Di usaha ada karyawan yang homofobik, Mas Tony. Dia sebarkan gosip tentang saya dan Budi. Bos gay, usaha ini kutukan, katanya. Penjualan turun, pelanggan menjauh. Saya stres, Budi menenangkan.
Kita hadapi bersama. Kami adakan acara terbuka, undang masyarakat untuk lihat batik kami. Di sana saya pidato, cinta tak kenal batas, seperti warna batik yang menyatu. Banyak yang terharu, penjualan naik lagi. Tony dipecat, tapi saya beri kesempatan kedua jika berubah. Lina setelah meminta maaf, mulai dekat dengan saya. Dia cerita tentang tekanannya sebagai anak perempuan, selalu dibandingkan. Aku iri padamu, adik. Kami saling memahami. Rina pun ikut, kami jadi tim kuat. Ayah bangga, keluarga kita utuh lagi. Budi dan saya rencanakan liburan ke Bali. Di sana, di Pantai Kuta, kami berjanji selamanya. Aku cinta kamu, Adi, katanya di bawah matahari terbenam. Romansa kami penuh, meski sederhana, jalan tangan bergandengan, makan seawod, menari di pesta lokal. Tapi di Bali, kami lihat pasangan lain memberi harapan. Pulang, ada kejutan. Ayah adakan makan malam keluarga, undang paman Hari. Adi, Budi, kalian bagian dari kami, kata ayah. Itu penerimaan penuh. Air mata bahagia mengalir. Tapi tragedi kecil datang, Budi sakit demam berdarah. Saya rawat dia, takut kehilangan. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Dia sembuh, membuat cinta kami lebih dalam. Usaha berkembang, kami ekspansi ke Jakarta. Saya jadi panutan bagi komunitas Indonesia. Di acara Pride Rahasia, saya bicara tentang perjuangan. Dari pembantu jadi pemimpin berkat cinta dan keluarga. Nenek pasti bangga. Hidup penuh liku, tapi kami kuat. Di malam hujan, Budi peluk saya. Selamanya, bisiknya. Saya angguk, hati penuh syukur. Ekspansi usaha membawa tantangan baru. Di Jakarta, kompetisi ketat. Saya dan Budi pindah sementara ke apartemen kecil di Kemang. Di sana, kami alami kebebasan lebih besar, berjalan malam tanpa takut gosip. Tapi kerinduan kampung ada. Ayah telepon sering, kapan pulang? Keluarga rindu. Di Jakarta, saya bertemu komunitas lebih besar. Ada acara dukungan di mana saya cerita tentang wasiat nenek. Banyak yang terinspirasi. Tapi ada ancaman, kelompok konservatif demo di depan toko kami, bilang batik kami merusak budaya. Polisi datang, tapi saya tak mundur. Ini Indonesia yang inklusi, kata saya di media sosial. Dukungan banjir, penjualan meledak. Budi dapat tawaran mengajar di sekolah internasional. Aku bangga padamu, kata saya. Tapi jarak membuat kami jarang bertemu. Keraguan muncul. Apa kita kuat, tanya Budi. Saya yakinkan selalu. Pengkhianatan datang lagi. Seorang mitra bisnis, Bu Ratih, curang-curi desain kami. Kami tahu dari Lina yang investigasi. Sidang bisnis dimulai, penuh drama. Bu Ratih bilang saya tak kredibel karena gay. Tapi hakim adil, kami menang. Keadilan untuk semua, kata hakim. Setelah itu, kami pulang ke kampung. Keluarga sambut hangat. Paman Hari ajar saya resep lama. Ayah bantu ekspansi sawah. Rina hamil, kami senang. Lina pacaran dengan pria baik. Budi dan saya rencanakan upacara sederhana, seperti pernikahan adat tapi untuk kami. Di bawah pohon mangga, kami tukar cincin. Keluarga hadir, ayah beri restu. Bahagia anakku. Itu momen puncak. Tapi big kecil, banjir besar hantam kampung. Rumah rusak, usaha terganggu. Kami bantu korban gunakan warisan untuk rekonstruksi. Di tengah musibah, keluarga makin solid. Budi selamatkan anak kecil jadi pahlawan. Hidup pulih. Usaha bangkit, lebih kuat. Saya tulis buku tentang perjalanan dari bayangan ke cahaya. Banyak baca, ubah pandangan masyarakat. Di akhir hari, saya dan Budi duduk di teras, memandang bintang. Terima kasih nenek, kata saya. Cinta kami abadi di tengah Indonesia yang berubah.
Dengan buku terbit, hidup saya berubah. Wawancara datang dari lokal sampai podcast. Saya cerita tentang diskriminasi, tapi juga harapan. Indonesia bisa lebih baik, kata saya. Tapi ketenaran bawa risiko. Ancaman online datang dari kelompok radikal. Budi khawatir, hati-hati Adi. Polisi lindungi kami. Keluarga dukung penuh. Ayah jadi advokat bicara di masjid tentang toleransi. Anakku gay tapi dia baik, katanya. Rina lahirkan bayi, saya jadi paman bangga. Rina nikah, undang kami. Budi dan saya adopsi anjing liar, simbol keluarga kecil kami. Kami rencanakan perjalanan ke Lombok, nikmati alam. Di sana, di Gunung Rinjani, kami renungkan hidup. Dari pembantu jadi ini, luar biasa, kata Budi. Konflik terakhir, ayah sakit jantung. Di rumah sakit, beliau bilang, Adi, ma atas segalanya. Saya makan, ayah sudah berubah. Beliau sembuh, tapi itu ingatkan kerapuhan hidup. Usaha ekspansi ke luar negeri, ekspor batik ke Eropa. Kami bangga. Di acara internasional, saya bicara tentang hak di Asia. Pulang, kami rayakan ulang tahun nenek. Keluarga kumpul, cerita lama. Paman Hari nyanyi lagu Jawa, kami tertawa. Cinta saya dan Budi matang seperti anggur tua. Kami saling dukung di tengah tantangan. Selamanya janji kami. Hidup penuh warna seperti batik kami. Dari kegelapan ke cahaya berkat wasiat nenek. Tahun berganti, kami semakin kuat. Usaha jadi brand nasional, orang banyak. Komunitas berkembang, kami jadi pusat. Ayah pensiun, bantu di rumah. Rina dan Lina punya keluarga, tapi tetap dekat. Budi dapat promosi, kami pindah ke rumah baru di Bogor, dekat alam. Di sana, kami tanam kebun, hidup tenang. Tapi ingatan nenek selalu ada. Saya buat monumen kecil untuk beliau. Suatu hari, undangan dari pemerintah bicara tentang inklusi. Saya setuju, perubahan dimulai dari keluarga. Cinta kami tetap romantis, piknik di taman, nonton film, masak bersama. Kamu cahayaku, kata Budi. Keluarga kumpul tiap akhir pekan, makan bersama. Ayah cerita lelucon, kami bahagia. Di akhir, saya renungkan, dari ditolak jadi diterima, dari pembantu jadi pemimpin. Wasiat nenek ubah segalanya, tapi cinta yang buat kami bertahan. Indonesia berubah pelan, tapi harapan ada. Kami hidup penuh makna, dengan hati terbuka. Terima kasih, nenek.